Hotma, jangan ganggu saya dengan anak saya. Memang kalian barangkali nggak tahu saya bagaimana sayangnya sama anak saya. Jadi jangan ganggu, Hot. Sorry to say that. Aku nggak bisa diganggu-ganggu. Saudaraku saja nggak ganggu aku. Dia rangkul Desi itu. HP untuk laporan ini bisa dijelaskan? Oke, ya. Jadi mengenai SP2HP ini silakan di close up. Ya. Siap. Nah. Jadi kita terima SP2HP ini tertanggal 14 April ya. Nah, menurut keterangannya sudah ada 3 saksi diperiksa minggu lalu, kemudian minggu ini ada 4, jadi sudah 7 saksi diperiksa, dan ini akan dilanjutkan lagi minggu depan. Artinya isi SP2HP ini adalah laporan kita lanjut, ya. Nah ini bisa jadi walaupun saya nggak tahu persis. Berarti unsur yang dilaporkan itu terpenuhi. Yang saya tidak tahu persis apakah ada tersangka. Sebiasanya ada tersangka, tapi saya nggak mau mengandai-andai karena itu kewenangan penyidik, ya. Tapi bahwa laporan polisi kita ditindaklanjuti, ya, atas kerja profesional para penyidik, dan sudah 7 tadi. Mau 7 saksi diperiksa dan akan berlanjut. Jadi itu mengenai SP2HP tentang LP kita ya. Naik berarti memang statusnya Bang? Ya, seharusnya begitu. Bisa diartikan begitu. Dan ini sampai sekarang ada yang hubungi nggak dari pihak sana? Jangan sedih Mbak. Ya. Sampai sekarang masih ada yang menghubungi dari pihak sana terkait masalah LP. Di sananya. Iya. Ada yang mau hubungi Mbak? Hubungi kamu nggak? Enggak, yang berpihak sama enggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada sama sekali di kontak atau diancam, nggak pernah ada mendapatkan hal itu kan? Iya. Ada. Kita juga para tim lawyer ini juga nggak ada yang hubungi. Jadi ya ini berjalan sesuai hukum acara ya. Tim mereka juga nggak ada hubungi lawyer juga ya Bang? Nggak ada. Siapa yang mau jelasin? Saya? Bagus. Kondisi Ribu sih ya gimana ya, orangnya udah nggak bisa, udah pelupa sih, dia udah nggak bisa ingat apa-apa gitu. Saya boleh tambahkan ya? Boleh. Ya, mungkin masih agak traumatis sedikit, jadi ya ini kalau kemarin di Komnas Perempuan Irni ini bisa lancar karena mungkin situasi psikologisnya ya. Komnas Perempuan kita kan lawyer aja, tapi dari penjelasan dan beberapa ada video di YouTube kita lihat bahwa Irni ini tadinya adalah pembantu keluarga itu secara umum waktu baru masuk ya. Kemarin dia dikasih data juga. Setelah 1 bulan dia ditugaskan khusus mengurus Ribu, karena kalau kita lihat penjelasan Pak Hotma Sitompul, Ribu ini ya sudah ada masalah dengan ingatannya. Saya ingat Bang Hotma itu ngomong bilang, ketemu orang 5 menit siapa kau, orang lagi 5 menit siapa kau, yang diingat betul hanya Bang Hotma. Nah itu bukti bahwa Ribu itu punya masalah dengan ingatan. Saya nggak bisa mendefinisikan itu karena saya bukan ahli atau dokter ya, tapi itu sesuai dengan penjelasan ini bahwa setelah 1 bulan dia mengabdi pada keluarga itu, dia khusus mengurusi semua urusan pribadinya Ribu karena masalah itu tadi. Udah lihat videonya belum? Video Ribu ngomong.
Kalau menurut Mbak Eni itu ribu bukan? Atau ada? Kan Mbak Eni yang tahu sendiri kondisi ribu nih. Iya, tahu kondisi ribu. Mungkin nggak sih itu ribu ngomong atas dasar Dasar apa? atas dasar ya dari hatinya tanpa ada disuruh terima. Kan Mbak Eni yang tahu kondisi ribu nih. Iya, dia ngomong tanpa itu sendiri, nggak ada yang suruh atau gimana. Itu mungkin dan juga nggak mungkin. Karena habis ngomong itu juga lupa ntar. Berarti kondisinya memang sudah pikun. Mbak, dari tahun 2017 saya masuk ditugaskan untuk ke ribu karena kondisinya nggak bisa. Soal fisik oke, tapi kalau soal ingatan ya. Iya, Mbak, tadi kan di video itu kita sama-sama melihat, Pak, seolah-olah kan bicaranya begitu tegas dan fokus pada inti masalah gitu ya. Memang seperti itu, kalau dia ngomong bisa fokus pada masalah dan tidak ngawur-ngawur gitu. Enggak sih kalau nggak digituin. Berarti ada yang mendesain maksudnya. Iya. Kalau nggak ada yang ditegasin, pasti nggak juga sih. Soalnya ribu saya tahu. 24 jam hampir saya sama ribu, saya tahu orangnya kayak gimana. Kalau ngomong gimana bahasanya ribu mungkin Mbak? Kalau ngobrol sendiri sama Mbak Irni mungkin seperti apa? Kalau ngobrol kayak contohnya soal makan ya, contoh. Kalau soal makan tuh, Erni mau makan gitu. Terus udah disiapin makan. Dan nggak 5 menit minta makan lagi. Erni aku mau makan dong. Lah ribu kan udah makan. Kapan katanya? Barusan ribu. Kok ribu nggak terasa katanya gitu. Ya emang kondisi ribu kayak gitu. Atau soal duit. Misalnya duit udah kasih ke orang. Dan saya tanya, ribu tadi kasih berapa? Nggak tahu aku kasih berapa. Siapa yang tadi ribu kasih? Ya misalnya ada keluarga atau teman. Ya teman ribu lah. Siapa namanya gitu. Lah masa ribu nggak ingat? Enggak. Ribu udah nggak ingat apa-apa lagi katanya gitu. Tapi soal tanah yang sempat diminta sama Ribu ke Pak Hotma itu sendiri nggak sih bisa nggak kayak gitu? Kalau soal tanah pasti ya ada yang ngomongin gitu. Tapi kalau sendiri ya pasti enggak. Soalnya enggak ini sih. Berarti dalam artian kalau didikte bisa ngomong. Iya, After itu disuruh ulang lagi. diulangin. Setelah itu kalau dilepas suruh ulang lagi masih bisa nggak? Masih bisa diulangin lagi. Yang dalam 5 menit gitu hal yang sama diomongin terus. Contoh kayak makanan yang tadi saya bilang. Nanti ditanya lagi atau tamu datang ke rumah tanya lagi. Atau habis sarapan sama siapa, misalnya sama bapak Hotma gitu kan. Tadi Ribu sarapan sama siapa ya? Bapak Hotma. Kok Ribu nggak ingat lagi katanya? Gitu. Atau pas bapak berangkat ke kantor gitu, pamit, Ribu berangkat dulu. Iya. Dia sampai pintu nanya lagi siapa ya tadi pamitan sama Ribu? Bapak Ribu, ya ampun gitu. Mbak kan dari tahun 2017 ya? Iya. 2018 Bang Budi ada gugatan terhadap Bu Desiree ke Bu Mulyana ya. Yang di kondisi itu Mbak ini tahu gak sih memang ada gugatan itu? Kalau itu sih saya pernah diajak ke kantor wali kota sama Ribu juga. Cuman saya nggak ngerti apa. Saya memang ikut Ribu diajak ke kantor ada apalah gitu. Cuman nggak ngerti apa isinya. Pernah 2018. Tapi sebagai lawyer bisa dengar nggak sih Bang akte Vandani itu? Akte Vandani itu akte perdamaian ya, akte perdamaian dari hasil mediasi. Saya nggak tahu konteksnya, terus terang karena kita lawyer itu bekerja atas dasar surat kuasa. Jadi dan dasar surat kuasa itu kita dalami, kita pelajari kasusnya. Nah, hal-hal yang terkait dari situ di luar skop surat kuasa itu kita tidak ikut campur. Ya, berapa kali saya sampaikan bahwa kekerasan yang dialami oleh Irni ini kemungkinan ada kaitannya, tapi kita nggak mau bicara soal itu karena kita punya kode etik dan undang-undang ya. Jadi saya juga dengar
tentang itu, tapi saya nggak mau berkomentar tentang akte banding atau gugatan yang kalau diminta sebagai ahli yang saya nggak pegang surat kuasanya mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya karena saya pegang surat kuasa dari IRNI, saya membatasi diri tidak mau menjawab. Karena saya nanti tidak mau terjebak dalam pelanggaran kode etik dan undang-undang advokat. Berarti tahun 2017 itu tadi mungkin nggak Bari juga ngerasa kekasaran, caci maki dan diusir itu terkait dengan masalah ini harta sendiri. Aku sih nggak tahu. Aku sih nggak tahu soal itu. Bang Fidi, terkait sebelum LP ini masuk ke, maksudnya lanjut nih sampai ke tahap berikutnya yang tadi abang bilang itu. Sebelumnya kan biasanya kan Polda kan sudah mengeluarkan Polri mengeluarkan aturan setiap aduan itu harus ada dilakukan mediasi antara terlapor dan terlapor gitu bang. Nah dari pihak ini sendiri, dari pihak ini, maksudnya dari pihak penyidik sudah meminta untuk mediasi belum sih bang antara ini dan Kita nggak ada komunikasi lain selain hukum acara yang berjalan saja. Jadi kita tahu saksi diperiksa, kemudian kita terima SP2HP, diminta menghubungi, dan proses ini berlanjut. Ini kan deliknya pidana aduan, ya, bisa saja terjadi. Karena kalau saya lihat ya, kan tidak ada cacat, ya tidak ada cacat. Tapi ada satu pasal yang ITE 30 ayat 1 itu terpenuhi dan nggak bisa itu pidana umum, iya kan? Pidana khusus ya, bagian cabang dari pidana umum itu sudah terjadi. Kalau misalnya pemukulan bahkan sampai pemerkosaan juga delik aduan biasa itu bisa aja didamaikan. Tapi kalau yang ITE-nya nggak bisa. kan ada pidana khususnya ini. Iya. Jadi saya nggak tahu nanti seterusnya proses di penyidikan itu seperti apa, yang kemana arahnya, unsur yang mana. Tapi kalau penyekapan kan memang dia ngalami sendiri, itu mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau karena toh akhirnya juga bebas, ya. Tapi kalau yang ITE itu nggak bisa, menurut saya, ya. Dan ternyata polisi juga melanjutkan. Tapi yang kemana, pasal yang mana itu nanti kita lihat. Berarti memang sejauh ini tidak ada dimediasikan bang antara Erni dan pihak Tidak ada. Desiree. Di awal wawancara tadi kan nggak ada yang menghubungi IRNI, nggak ada yang menghubungi kita juga sebenarnya. Jadi ya sudah berjalan aja. Itu udah benar-benar pro justisia itu ya penyidik aja, karena kalau pidana kan si terlapor itu melawan negara, ya bukan melawan kita aja. Kita yang dirugikan. Dari 7 saksi itu berarti terlapor sudah diperiksa semua kali bang? Saya nggak bisa komentar semua. Siap. Thank you.